Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, nggak bakalan kalian dapat menghitungnya. Tapi sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat kufur. Semoga Allah menolong kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk dapat mensyukuri. Karena Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, keluarga. Siapa yang tidak ingin hidup sakinah, mawaddah dan rahmah? Ana rasa semua menginginkan hal itu. Tapi terkadang yang diinginkan tidak didapatkan. Terkadang perpisahan menjadi solusi untuk kebersamaan yang tidak mendatangkan sakinah. Maka perlu diingat, untuk mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah itu ternyata ada jalan yang harus ditempuh, yang salah satunya adalah yang berkaitan dengan mahar. Gimana orang kalau ngasih mahar istrinya dari hasil yang haram? Mungkinkah rumah tangganya akan sakinah? Sulit sakinah didapatkan. Al-Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal pada pekan lalu bagaimana beliau menjelaskan agar kita tidak salah memilih menantu, agar kita tidak salah memilih pasangan hidup kita. Karena jangan sakinah yang didapatkan, malah yang didapatkan azab dalam rumah tangga tersebut. Bicara mahar, yang bahasa Arabnya mahar ini ya al-mahar atau juga as-sadaq, maka hukumnya adalah wajib untuk diberikan kepada wanita. Apa dalilnya? Firman Allah di surat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berikan kepada wanita-wanita itu mahar-mahar mereka sebagai bentuk pemberian kepada mereka. Di sini ada perintah Allah, dan perintah ini menunjukkan atas wajibnya hal tersebut. Kemudian Allah juga berfirman di surat An-Nisa, Masya Allah, An-Nisa, wanita itu sebelum datangnya Islam tidak merasakan hak-hak mereka secara utuh. Mereka diperjualbelikan. Bahkan kadangkala kalau sang bapak punya istri lebih dari satu, kemudian sang bapak meninggal dunia, anak-anak itu bisa milih istri bapak. Na'udzubillah min dzalik. Allah menyebutkan di surat An-Nisa ayat 25 ini, surat wanita-wanita, perempuan-perempuan, fankihuhunna biizni ahlihin. Nikahilah
mereka dengan izin dari tuan-tuan mereka. Artinya menikahi budak itu harus dengan izin. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Padahal budak nih yang mau dinikahin kadangkala. Kenapa kok harus menikahi budak? Kenapa tidak menikahi wanita merdeka di masa lalu ya? Beli budak nggak bisa, menikah dengan orang merdeka nggak mampu. Akhirnya menikah dengan budak. Allah mengatakan wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Berikan mahar-mahar mereka dengan cara yang ma'ruf, muhsanatin, dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Ghaira musafihatin, bukan wanita yang menjual dirinya. Dan ahibati fillah, kalau bicara kewajiban mahar ini menjadi sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Walaupun wanita itu kaya, dia mengatakan, aduh saya nggak butuh mahar, yang penting kamu mau sama saya, ahlan wa sahlan, tetap wajib mahar itu. Dan tidak semua orang mampu untuk membayar mahar yang mahal. Bentar lagi kita akan bahas berapa sih nilai mahar yang harus diberikan. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, dia meriwayatkan satu peristiwa tentang seorang wanita yang menghibahkan dirinya buat Nabi SAW. Kata Sahal, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat inni wahabtu min nafsi. Seorang wanita datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi sedang bersama para sahabatnya. Wanita ini mengatakan, aku menghibahkan diriku buat Nabi SAW. Di beberapa riwayat ada seorang sahabat yang menceritakan kepada putrinya, lalu mengatakan, putrinya berkata, ya Allah, kau nggak punya malu perempuan itu? Kata sahabat ini, enggak, dia menghibahkan dirinya kepada Sayyidul Bashar. Dia menghibahkan dirinya kepada makhluk yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Kenapa malu untuk menjadi istri seorang Nabi? Faqamat tawilan. Perempuan ini berdiri cukup panjang. Nabi sepertinya sedang tidak ingin menikah. Ketika perempuan itu menunggu cukup lama dan tidak ada respon dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mungkin mau ngomong tidak, beliau mengatakan tidak ingin menikah, takut dengan perasaan wanita ini akan hancur. Kita lihat ada seorang sahabat yang ingin menyelamatkan wanita ini dan menyelamatkan kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Maka laki-laki ini mengatakan, zawwijniha in lam takun laka biha hajah. Nikahkan aku dengan dia ya Rasulullah, kalau engkau enggak punya perlu sama dia. Subhanallah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Allah kasih jalan keluar. Makanya kita nih, kalau punya masalah belum ada solusi, yakin antum belum bertakwa. Jangan yakin, saya sudah bertakwa Ustaz, tapi solusi tak kunjung datang. Itu tandanya antum belum bertakwa.
Yang mengaku bertakwa berarti dia belum bertakwa. Ini sahabat dengan adab, dia mengatakan, zawijniha, nikahkan aku dengan dia kalau engkau nggak punya perlu sama dia ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Hal indaka min syai'in tusdiquha. Engkau punya sesuatu untuk dibayarkan sebagai mahar buat dia? Apa kata sahabat ini? Ma indi illa izari. Aku nggak punya apa-apa kecuali sarungku. Bayangkan sahabat ini nggak pakai apa-apa di atasnya, nggak pakai baju. Supaya antum tahu bagaimana susahnya hidupnya para sahabat. Mereka sholat ya pakai sarung doang sudah, nggak punya dia selendang. Sahabat ini mengatakan ma indi illa izari. Lu gimana dia hidup ya Ustaz? Bagaimana dia makan? Kita tahu ya, sabda Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah ngasih rezeki kalian seperti ngasih rezeki kepada burung. Burung itu nggak pernah punya simpanan makanan. Burung itu tidak pernah punya tabungan. Burung itu salah satu makhluk Allah yang tidak seperti semut. Semut masih menyimpan. Iya, ada banyak binatang masih menyimpan. Burung enggak. Dia punya rumah kecil. Kadangkala di rumah itu dia punya keluarga. Ada beberapa anak dia di situ. Dia nggak tahu besok makan apa. Anaknya besok makan apa? Wallahu alam. Gimana kalau besok hujan deras, mendung, engkau nggak bisa keluar rumah? Tawakkaltu ala Allah. Tapi yang jelas burung itu keluar lapar, pulang kenyang. Ini sahabat nggak punya apa-apa, illa izar. Apa kata Nabi SAW? In a'taitaha iyahu jalasta la izara laka. Loh, kalau engkau jadikan sarungmu sebagai mahar, engkau gimana keluar rumah? Gak punya apa-apa siapa? Diam sahabat ini. Lalu Nabi mengatakan, iltamis walau khataman min hadid sallallahu alaihi wasallam. Engkau cari sana, walaupun cincin dari besi. Artinya sesuatu yang gak ada harganya. Orang bikin cincin dari besi, apalagi masa lalu ada pandai besi ya. Kalau sekarang ini cincin dari besi, mungkin antum lihat potongannya di tukang las itu pakai baut dipakai cincin dari besi. Suruh cari, walaupun cincin dari besi. Pulang dia berusaha, tapi ternyata nggak dapat apa-apa. Dia datang lagi mengatakan kepada Nabi SAW, nggak ada ya Rasul, nggak ada apa-apa di tempat tinggal dia. Ama'aka minal Qur'ani syai'. Engkau punya hafalan Quran? Tidak ditanya bisa baca Quran, tapi ditanya punya hafalan Quran. Karena pada masa itu yang bisa baca dan nulis itu jarang. Para sahabat rata-rata menghafal Quran tanpa bisa membaca. Qala na'am, iya, aku suratu kadza wa kadza. Dia sebutkan, aku hafal surat ini, aku hafal surat ini, aku hafal surat ini. Apa kata Nabi SAW? Zawwajnakaha bima ma'aka minal Quran. Kami nikahkan engkau dengan hafalan Quran yang ada pada dirimu untuk diajarkan kepada istri. Ini menjadi dalil yang kuat bahwasanya mahar itu wajib. Kalau tidak wajib, ya sahabat ini adalah orang yang paling pantas untuk dimaafkan, nggak pakai mahar nikahnya. Nggak ada, tetap harus pakai mahar.
yang akhirnya dia dinikahkan dengan hafalan Quran dia. Taib, dan para ulama ijma ya bahwasanya mahar itu sebuah kewajiban. Taib, berapa mahar itu? Kita kadangkala dihebohkan dengan berita seorang wanita yang dikasih mahar, mobil mewah, rumah, perhiasan, 1 kilo emas. Nggak banyak 1 kilo emas ya. Ternyata memang nggak ada batasan. Banyaknya itu berapa? Mungkinkah mahar 1 triliun? Nggak apa-apa. Ya, kalau ada seorang wanita yang mungkin Allah berikan kelebihan kepada dia, dia cantik, anak bangsawan, hafal Al-Quran, hafal kutub sittah, antum mau melamar perempuan itu, bapaknya mengatakan iya nggak apa-apa. Berapa maharnya? Nggak usah banyak-banyak lah, 100 pedati emas. Mau? Aduh nggak mampu, cari yang lain. Wah, ini zalim orang tua ini, jual enggak apa-apa. Jadi kita ini kadangkala karena belajar ilmu, gara-gara ditolak, bukan gara-gara ditolak, gara-gara gak mampu membayar mahar, kita kemudian beranggapan tuh orang tua zalim. Tidak, dia nggak zalim, boleh. Allah sebutkan di Al-Qur'anil Azim, surat An-Nisa lagi ayat 20. Wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin. Kalau kalian mau poliganti, ada poligami, ada poliganti. Antum melihat istri antum kayaknya perlu diganti ini, boleh, karena antum melihat mungkin adabnya nggak baik ya. Antum melihat dia, ya Allah, kayaknya berantakan hidup anak. Sebagaimana yang terjadi sama Nabi Ismail, sama bapaknya nggak disuruh poligami, tapi disuruh poliganti. Iya, Nabi Ibrahim ketika ngelihat istrinya ini, naudzubillah, ngomongnya jelek, nggak pandai bersyukur, kata bapaknya, Ismail, ganti engkau punya istri. Ya ganti. Ada permasalahan di sini ketika engkau menceraikan istrimu untuk mengganti dengan istri yang lain. Wa ataitum ihdahunna qintara, dan engkau telah membayarkan mahar qintar, harta yang berlimpah ruah, nggak tahu berapa jumlahnya, banyak sekali. Apa kata Allah? Fala ta'khudhu minhu syai'a. Nggak boleh engkau ngambil dari harta itu. Umpamanya dia kasih mahar istrinya 20 miliar. Terus dia ngomong sama istrinya, udah, karena aku nggak cocok sama engkau, 10 miliar balikin. Emangnya jual beli barang, tukar tambah? Nggak boleh. Fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Gimana kau mau ngambil itu? Ini sebagai bentuk dosa dan sebuah kedustaan. Ketika seorang sudah menikah mengatakan gabiltu, dan sang orang tua mengatakan aku nikahkan engkau dengan mahar sekian dan engkau terima, engkau harus bayar, lunasi. Engkau mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, aku terima nikahnya, aku terima kawinnya dengan mahar tersebut. Lalu tahu-tahu engkau mau ambil, nggak boleh. Ini kalau suami yang menceraikan istrinya, suami yang mau ganti istri. Nah, ini menunjukkan nggak ada batasan berapa mahar yang diberikan. Dan ijma para ulama juga seperti itu. Yang paling sedikitnya berapa?
paling sedikitnya juga nggak ada batasan. Ibnu Hazm berpendapat pokoknya yang ada yang bisa diparuh jadi dua boleh jadi mahar. Kurma bisa diparuh. Nah, sebagian ulama berpendapat ya 1 dirham boleh. Yang jelas nggak ada batasannya, jemaah. Orang dikasih mahar 5.000, saya nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar 5.000, boleh. Tapi ternyata 5.000 dolar, jemaah. 5.000 dolar, banyak 5.000 dolar ini, 5.000 rupiah, makanya harus disebutkan. Pernah ada pernikahan mudinnya itu, penghulunya itu yang menikahkan. Anak ingat, maharnya itu disebutkan real, bukan rupiah. Bayangin ya, kalau dengan mahar 100.000 real, salah ngomong. Kalau mengatakannya, oh afwan, gak mampu saya. 100.000 real berapa? 400 juta aja, Pak. 400 juta, jual mobil, jual rumah, belum lunas dia itu. Jadi nggak ada ketentuan berapa sedikitnya. Cuma di sini, Ana akan ingatkan bahwa kita dianjurkan itu untuk tidak mahal-mahal maharnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nikah aisaruhu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Sebaik-baiknya pernikahan itu yang paling ringan, yang paling mudah, nggak ruwet. Karena ada pernikahan yang ruwet. Melamar, kasih lamaran, kasih 100 juta, dikembalikan. Kata mereka, ya Allah, nggak cukup 100 juta. Sewa gedungnya berapa? Karena mereka berpikir uang itu digunakan untuk sewa gedung, untuk pesta, sehingga butuh uang yang banyak sekali. Kata Nabi SAW, khairun nikah aisaruhu. Maka antum kalau sudah lihat mertua banyak tuntutan ini dan itu, antum katakan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan dikasih menantu yang lebih baik dari anak. Anak nggak mampu. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan khairus sadaqi aisaruh. Sebaik-baiknya sodak itu, mahar itu adalah yang paling ringan. Ada riwayat yang mengatakan aktsarun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'nah. Perempuan yang paling berkah itu yang paling ringan biayanya. Bagaimana putri Nabi? Bagaimana istri-istri Nabi? Jemaah, kita akan dihadapkan dengan jumlah mahar yang di masa itu adalah kecil, tapi di masa kita adalah besar. Kalau mau mencontoh putri Nabi SAW, Fatimah ketika dinikahi sama Ali bin Abi Thalib, Ali mengatakan, tazawwajtu Fatimah radhiyallahu anha faqultu ya Rasulullah ibni bi. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk kumpul sama istriku. Kata Nabi SAW, a'tiha syai'an. Jadi mahar itu bisa disebutkan, bisa tidak disebutkan ketika akad nikah. Kalau tidak disebutkan, pas mau kumpul ya harus dikasih maharnya sesuai dengan berapa mahar orang seperti itu. Jadi ada mahrul mithil. Ya umpamanya pasarannya di Jember berapa? Berapa di Jember? Beda. Jember sama Bondoso berbeda. Jember sama Surabaya berbeda. Jember sama Jakarta berbeda.
Jember sama Makassar berbeda. Beda jemaah. Ketika Ali mau kumpul sama istrinya, kata Nabi SAW, a'tiha syai'an. Kasih dia sesuatu, engkau mau kumpul sama dia. Apa kata Ali? Ma indi min syai'. Aku nggak punya apa-apa. Nggak ada. Nggak punya sesuatu pun. Apa kata Nabi SAW? Aina dir'ukal hutamiyah. Mana baju besimu? Al-hutamiyah. Yang didapat ketika perang Badar. Qultu hiya indi. Ada kalau itu. Kalau baju besi ada. Kata Nabi SAW, fa'atiha iya. Udah kasihkan. Bayangkan. Maharnya apa? Baju besi. Tapi baju besi itu bisa dijual gitu. Ada nilainya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah ceramah menyampaikan kepada sahabat-sahabat, kepada para tabi'in ketika beliau menjadi khalifah. Beliau mengatakan la tughalu sadaqan nisa. Kalian jangan mahal-mahalan untuk urusan maharnya wanita. Karena ada orang yang buat berbangga-banggaan jemaah. Ditanya lamarannya, berapa maharnya? Mamanya 50 juta. Oh, cuma 50 juta. Fulana kemarin 125. Oh, Masya Allah. 125 ya nggak banyak lah. Fulana 1M. Oh iya. Akhirnya ini untuk berbangga-banggaan jemaah. Umar mengatakan la tughalu sadaqan nisa. Fa innahu law kanat makramatan fid dunya au taqwan indallah. Kalau mahalnya mahal itu menjadi tanda kemuliaan di dunia, menunjukkan ini wanita yang mulia, ini keluarga yang mulia, ini laki-laki yang mulia, atau ketakwaan di sisi Allah Azza wa Jalla, kana aulakum wa ahaqqahum biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pasti yang paling berhak untuk memberikan mahar banyak itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma asdaqa imra'atan min nisa'ihi. Beliau tidak pernah memberikan mahar kepada istri-istrinya. Wala usdiqat imra'atun min banatihi. Dan putri-putrinya juga nggak pernah dikasih mahar yang lebih banyak dari 12 uqiyah. Wa innar rajul 12 uqiyah. Al-Imam Nawawi menjelaskan mahar yang paling banyak dari istri Nabi itu atau putri Nabi itu kira-kira yang kata Umar sedikit ya, itu 500 dirham kalau dihitung. 500 dirham itu sama dengan 50 dinar. 50 dinar itu jumlahnya 212,5 gram emas. Piro? Kira-kira 250 juta itu sedikit. Umar mengatakan kepada mereka, jangan mahal-mahal, kayak paling nggak kayak putri Nabi lah, kayak istri Nabi. Kenapa? Karena memang tradisinya di sana segitu itu murah. Kalau itu dipraktekkan di Jember, antum mau ngelamar mahasiswa STDI, dia mengatakan, udahlah, anak kayak istri Nabi lah. Kira-kira antum kapan nikahnya? Wallahi jemaah. Kembali kepada ucapan Umar. Dia mengatakan, wa innar rajula la yuthaqilu sadaqata imra'atih hatta yakuna laha adawatun fi nafsi. Dan sesungguhnya ada seorang lelaki yang dibebani mahar yang memberatkan dia sampai dalam diri lelaki ini ada permusuhan kepada istrinya. Dia mengatakan kepada istrinya, kulliftu ilaika alaqal qirbah. Aku itu bayar maharmu, waduh semuanya habis sudah. Gara-gara engkau. Kan jadi kebencian sama. Dan betul. Antum kalau bayar mahal ya, kemudian di malam pengantin ngelihat istri antum, ya Allah mahal banget padahal cuma kayak gini nih.
Loh iya. Makanya ketika mahal, orang itu biasanya akan kecewa. Tapi ingat, tidak ada batasan. Antum kalau nggak mampu, ya nggak usah nikahin dia. Tapi ana seneng sama dia Ustaz. Ya sudah. Apakah kesenanganmu membuatmu akan senang selalu? Boleh jadi engkau akan hidup menderita. Maka ingat, paling nggak berapa? 500 dirham lah. Itu istri Nabi. Bukan berarti itu standar. Cuma Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu hendak menjelaskan, di masa itu maharnya berarti lebih dari itu. Iya, sebagian sahabat itu, ingat Qais bin Syammas ya. Qais bin Thabit bin Syammas ya. Ketika dia istrinya gugat cerai sama dia, apa kata Nabi SAW? Ataruddina ilaihi hadiqatahu. Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya dia? Maharnya itu kebun kurma. Kalau di kebun itu ada 100 pohon kurma, bisa antum bayangin. Perempuan ditanya, engkau kembalikan maharnya? Kata dia, iya ya Rasulullah. Karena apa gunanya hidup dengan harta yang berlimpah tapi tidak mendapatkan sakinah? Ini berkaitan dengan mahar, maka jangan terlalu mahal, tapi yang jelas pilihan jamaah ya. Artinya seorang ketika dia hendak menikah, kalau ternyata calon mertuanya itu menuntut mahar yang banyak, ya sudah, engkau bisa melanjutkan atau tidak. Atau engkau bisa membayarnya secara kredit, cicilan boleh. Walaupun maharnya nggak banyak Ustaz, mintanya 20 juta Ustaz. Tapi ana mahasiswa, wallahi nggak punya Ustaz. Ana mungkin bisa menyicil tiap bulan 100.000. Loh, nggak apa-apa jemaah. Tanpa uang muka nggak apa-apa. Boleh pakai uang muka, iya. Uang muka 5 juta, cicilan tiap bulan 100.000. Kata mertua, enggak, terlalu sedikit. 200.000, enggak mampu. 125. Ya, bismillah. Artinya memang enggak apa-apa kalau engkau enggak mampu. Jangan sampai engkau membohongi mertua, membohongi istrimu. Kadang-kadang ada orang niat enggak mau bayar memang. Ingat, ada orang-orang yang dalam hati, enggak lah, insya Allah nanti, ya anak rayu-rayu istriku, nanti mungkin dia ikhlaskan. Tapi kita dengarkan azan jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Berkaitan dengan mahar ini, Syekhul Islam dalam kitab Majmu'ul Fatawa beliau mengatakan, faman da'athu nafsuhu ila an yazida sadaqa ibnatihi ala sadaqi banati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allawati hunna khairu khalqillah fi kulli fadilah wa hunna afdalu nisa'il alamin fi kulli sifah fahuwa jahilun ahmaq. Barang siapa yang diajak oleh nafsunya untuk menambah nilai mahar putrinya atas mahar putri-putri Nabi SAW, padahal mereka adalah wanita-wanita terbaik dalam semua kemuliaan, maka orang itu adalah orang bodoh. Jadi kalau dia berpikir, oh saya minta mahar sekian, lu putrinya Nabi tadi segitu, ya udahlah, kalau kau minta mahal, minta seperti putri Nabi SAW 200 juta anggap.
Wa kadzalika sadaqu ummahatil mu'minin. Begitu pula istri-istri Nabi. Maharnya seperti tadi yang disebutkan. Antara 400 dirham sampai 500 dirham. Wa hadza ma'al qudrati wal yasar. Ini kalau orangnya mampu. Artinya kalau calon suaminya itu orang yang mampu, udah nggak usah mahal-mahal, paling nggak seperti itu. Fa ammal faqir. Tapi kalau yang mau menikah ini orang fakir, wa nahu fala yanbaghi lahu an yusdiqal mar'ah illa ma yaqdir ala wafaihi min ghairi masyaqqah. Maka dia nggak boleh lah memberikan mahar yang di luar batas kemampuan dia, yang nanti dia akan capek untuk mengumpulkan uang tersebut. Intinya pernikahan itu bukan dalam rangka memperkaya diri, tapi pernikahan itu dalam rangka membangun rumah tangga untuk mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin ada yang bisa Anda jawab. Mahar, uang mahar adalah hak istri dan kewajiban suami. Tapi setelah menikah, uang mahar digunakan untuk usaha bersama. Bagaimana pembagian atau hukumnya? Ya tinggal mengikuti kesepakatan. Kalau memang sang istri memberikan maharnya untuk jadi modal, berarti modalnya dari istri, suami yang bekerja. Sistemnya seperti apa? Mau bagi hasil 50-50, tafadhol. Tapi yang jelas modalnya tetap full dari istri, karena maharnya milik istri bukan milik suami. Kalau istri ikut bekerja, ya nanti ikut kesepakatannya seperti apa? Ada gaji dan ada bagi hasil, umpamanya nantinya seperti itu. Yang kedua, di pertemuan sebelumnya, pembahasan pernikahan dengan ahlul kitab yang taat waktu itu. Pada zaman sekarang apakah masih ada ahlul kitab? Iya, masih ada. Ya, ahlul kitab itu orang Nasara dan orang Yahudi. Dari sejak zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang disebut ahlul kitab itu yang sudah menyimpang. Kalau yang nggak menyimpang akan masuk Islam. Makanya antum kalau baca di Al-Quran, Allah mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu yang ketiga dari Tuhan yang tiga itu. Mereka sejak dulu sudah keyakinannya nggak benar. Yahudi pun seperti itu. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Ta'ala Allah amma yaquluna qaulan azima. Iya. Jadi ahlul kitab itu ya masih ada sampai hari ini. Tapi hati-hati. Karena ada orang yang mengaku Nasrani, mengaku Yahudi, tapi sejatinya dia sudah ateis, sudah nggak percaya dengan agama. Sebagaimana ada Muslim mungkin yang sebenarnya dia udah nggak percaya sama Islam juga gitu. Pada kegiatan seminar STDI kemarin, Masya Allah, ini bener ini ngaji bener. Jadi dia datang kajian, dia catat. Yang nggak paham dia tulis, dia tanyakan. Pada kegiatan seminar STDI kemarin, syariat pernikahan datang untuk mengangkat posisi wanita, di mana bangsa Arab pada waktu itu patriarki. Iya, patriarki. Bagaimana di Indonesia sama sudut pandang patriarki dalam pernikahan? Maksudnya patriarki ini apa? Lelaki berkuasa gitu atas wanita. Islam mengatur di mana para lelaki engkau jadi suami tapi engkau punya kewajiban. Disinilah ketika Allah mewajibkan para lelaki untuk memberikan nafkah, untuk menggauli wanita dengan cara yang baik,
wa ashiruhunna bil ma'ruf, untuk memaklumi kekurangan wanita. Islam datang untuk memberikan penjelasan kepada kaum laki-laki bahwa wanita itu nggak sempurna, wanita itu kurang. Kalian punya kewajiban memaklumi kekurangan mereka. Ketika para lelaki menikah tanpa basic agama, maka kebanyakan nanti akan terjadi kezaliman. Ketika kajian Ustadz Abduh, ingat tatkala ada seorang yang konsultasi sama Hasan Al-Basri, dengan siapa dia menikahkan putrinya. Apa kata dia? La tuzawwij ibnataka illa min taqi. Di riwayat lain disebutkan la tuzawwij ibnataka illa mimman yakhafullah. Jangan engkau nikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa, dengan orang yang takut sama Allah Azza wa Jalla. In ahabbaha akramaha. Kalau laki-laki ini cinta sama putrimu, maka laki-laki itu akan memuliakan putrimu. Tapi gimana kalau lagi marah, lagi nggak suka sama istrinya? Lam yadlimha, nggak akan mendolimi dia istri, karena dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Dia bukan takut sama mertua, dia bukan takut dengan hukum negara, dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Maka di sini bagaimana di negeri kita pun, ketika seorang hendak menikah, hendaklah melihat laki-laki yang bertakwa kepada Allah, karena terus terang Islam memuliakan wanita. Wanita dalam Islam boleh gugat cerai ketika suaminya zalim. Boleh. Bukan berarti dalam Islam, oh nggak bisa, engkau pernikahannya sampai mati, nggak ada cerai. Sebagaimana di beberapa ajaran agama ada yang seperti itu, orang itu nggak bisa cerai. Ada dalam salah satu negara jamaah yang melarang penduduknya cerai. Akhirnya majelis senat mereka bermusyawarah rapat lagi. Subhanallah, diputuskan perceraian, dibuka. Satu hari yang daftar cerai 17.000. Mereka sebenarnya udah nggak ada lagi hubungan suami istri. Sang suami sudah punya wanita lain, sang istri punya laki-laki lain. Tapi secara hukum negara nggak boleh cerai. Jadi buku nikah sekali udah. Enggak. Islam membolehkan perceraian tatkala itu menjadi solusi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana apabila seorang suami berhutang emas atau perhiasan kepada sang istri sebelum bercerai, bahkan ternyata setelah perceraian terjadi baru diketahui bahwasanya dia berhutang dengan orang lain mengatasnamakan sang istri. Na'udzubillah jamaah. Bahkan sang anak pun tidak pernah dinafkahi sejak lahir. Dan ketika ditagih justru marah-marah. Serta bagaimana apabila mantan suami dulu pernah tega menipu sang istri ketika salah satu anaknya sedang sakit di rumah sakit, yang kondisi sang istri itu dalam keadaan susah, dan meminta tolong untuk dibelikan obat sang anak karena itu uang satu-satunya. Itu pun bukan dari mantan suami, melainkan bantuan dari beberapa saudara yang malah dibawa kabur. Apakah hal tersebut termasuk kezaliman suami terhadap istri Ustaz? Mohon nasihatnya dan cara menyikapi hal tersebut. Allahu Akbar jemaah. Makanya hati-hati cari suami. Jangan ngelihat wajahnya, Allah Masya Allah, ngelihat ikut kajian tiap Rebo, kayaknya orang baik ini. Kalau ikut kajian semuanya baik. Makanya Umar bin Khattab ketika ada seorang memberikan persaksian, dia merekomendasikan seseorang. Umar tanya, engkau kenal sama dia? Oh kenal sama dia, kata dia. Oh kenal sama dia. Engkau pernah urusan fulus sama dia? Dirhamin, kata dia. Enggak pernah. Engkau pernah safar sama dia? Perjalanan? Enggak pernah. Engkau bertetanggaan sama dia? Enggak. Oh, engkau lihat dia sholat di masjid? Iya, kata dia. Engkau nggak kenal sama dia. Sholat ini kewajiban. Maka orang mau tidak mau ke masjid, orang munafik ke masjid.
Maka hati-hati, hati-hati. Jangan dapat suami penipu kayak ini. Anaknya sakit diembat fulusnya dibawa kabur. Nauzubillah. Nauzubillah ya. Apa sikap yang harus dilakukan? Katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Awal yang harus diucapkan seseorang ketika dapat musibah, ingat sama Allah. Harta itu milik Allah, diri dia milik Allah. Maka tatkala dia mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah Azza wa Jal, wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jal, paling tidak musibah itu akan menjadi lebih ringan. Berapa besar pun uang yang dibawa kabur sama suami, di sisi Allah ada yang lebih besar, ada yang lebih banyak. Karena kita kalau berharap sama suami, tadi yang terjadi, ditagih malah marah-marah, fulus nggak dapat, yang dapat apa? Loro hati. Mau nagih lagi, ya udah tagih di akhirat daripada ditagih dimarahin di sini. Boleh nagih. Dan kita tahu ya, matrul ghani zulmun. Menunda pembayaran hutang buat orang yang mampu adalah kezaliman. Yuhillu irdahu wa uqubatahu. Halal kehormatan dia. Halal orang itu untuk dilaporkan dan dihukum aja. Boleh kita mengatakan, fulan jangan kumpul sama fulan, wah itu tukang tipu fulan. Loh, riba untuk enggak. Anda enggak ribain dia. Halal kehormatan dia. Dia punya utang 100 juta enggak bayar. Anda takut antum nanti ditipu sama dia. Ini dalam bentuk akhirnya supaya orang ini enggak bisa nipu orang lain lagi. Kalau dibiarkan enggak, Anda enggak mau ribain dia. Biar baini wa bain Allah. Sohib antum ditipu lagi sama dia. Sama dia, iya anda nggak mau ribain dia. Akhirnya satu masjid semua ditipu sama dia. Betul jemaah. Ini kehormatan dia, orang yang melakukan seperti itu kehormatannya pantas untuk tidak dihormati. Maka di antara ghibah yang diperbolehkan adalah dalam rangka muhadzir, memperingatkan orang jangan muamalah sama fulan. Seperti itu. Anti bersabar. Dan tadi jangan nagih utang dari orang yang hanya akan membuat sakit hati. Udahlah, perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah, dan katakan Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan pahala di musibah yang menimpaku, wa akhlif li khairan minha, dan berikan ganti yang lebih baik. Di masjid sekitar rumah saya ada program umroh yang diberikan melalui undian pada orang-orang yang melakukan sholat subuh berjamaah di masjid tersebut. Setiap habis sholat harus menyerahkan kartu yang sudah diberikan untuk mendapatkan stempel. Bahkan program undian tersebut ditempel melalui pamflet yang disebar di berbagai tempat. Sementara masjid tersebut dalam keadaan pembangunan yang belum selesai dan masih kekurangan dana, Ustaz. Pertanyaan saya, apakah boleh melakukan umroh dari hasil undian tersebut, serta bagaimana tanggapan Ustaz tentang hal tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, sejak 1445 tahun yang lalu Nabi SAW mengatakan tentang orang-orang munafik, sholat yang paling berat buat orang munafik itu apa? Subuh dan isya. Kalau mereka tahu di masjid itu ada pembagian daging yang ada tulangnya, ya nggak terlalu mahal lah, pasti mereka datang walaupun merangkak jemaah. Dan kayaknya dipraktekkan sekarang, disiapkan daging, disiapkan fulus untuk berangkat umrah. Wallahu a'lam ya. Kalau tujuannya untuk memotivasi mereka agar sholat berjamaah di masjid, sholat subuh, seharusnya enggak sebenarnya sih. Tidak dimotivasi dengan harta, karena ini merupakan sebuah kewajiban. Tapi mungkin tadi motivasinya sebenarnya bukan harta, motivasinya untuk berangkat umroh, akan diberikan kepada mereka yang rutin sholat subuh di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa tanyakan kepada ustadz yang lainnya. Tapi yang jelas tadi, pakai uangnya siapa dia memberangkatkan umroh, itu juga perlu ditanyakan. Jangan sampai pakai uangnya masjid.
Karena orang nyumbang bukan buat berangkat umroh, buat bangun masjid. Akhirnya jangan sampai masjid nggak jadi-jadi karena uangnya berangkatkan umroh fulan ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana seorang anak, hukum seorang anak mengakali, membodohi orang tuanya yang sayang terhadapnya? Syukran Ustaz. Ini kayaknya mahasiswa ya. Dia, ya ada tukang tipu ya, yang dia melaporkan kepada orang tua nilainya dia, padahal bukan itu nilainya dia. Orang tua, Masya Allah nak, IP kamu bagus banget nak, fulus kirim buat anaknya. Nah, orang-orang seperti adalah anak-anak yang berkhianat. Orang tuanya capek, lelah mengumpulkan harta, di sini dia bermain-main. Ya, hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Memang orang tuanya nggak tahu, tapi kita tahu tidak ada dosa. Tidak ada dosa yang lebih pantas hukumannya disegerakan di dunia, plus nanti yang disisakan di akhirat, daripada kezaliman dan durhaka sama orang tuanya. Jamaah, kayaknya ini pekan depan aja jamaah ya. Ana cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi